Bayangkan ini, sebuah tempat yang selama ribuan tahun telah menjadi simbol harapan. Tempat di mana semua penderitaan berakhir. Surga bukan hanya janji dalam kitab suci, tapi juga inspirasi tak terhingga bagi seniman, penyair, bahkan orang biasa seperti kita. Namun, surga juga memunculkan pertanyaan. Apakah itu nyata? Sebuah tujuan yang ada di luar sana? Atau sekedar ilusi untuk meredakan ketakutan manusia? Tapi tunggu dulu. Apa jadinya kalau saya bilang, ilmuwan abad ke-21 sekarang mencoba memahami, bahkan mungkin menemukan surga. Sesuatu yang dulu dianggap tak tersentuh, kini menjadi subjek penelitian serius. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah sains akhirnya bisa membuka pintu menuju surga? Sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau ajak kamu buat klik tombol subscribe dan like dulu. Karena dukungan kamu itu seperti oksigen buat channel ini. Oke, kalau sudah, tarik nafas dan mari kita telusuri bersama. Surga atau heaven atau nirvana, dari dulu konsep ini selalu ada di kepala manusia. Dalam agama-agama besar, surga digambarkan sebagai tempat yang sempurna. Tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, hanya kebahagiaan abadi. Tapi, kenapa kita begitu terobsesi dengan surga? Apakah karena kita tidak puas dengan dunia ini? Atau karena kita takut dengan akhir yang gelap? Kalau kamu lihat sejarah, surga itu tidak cuma soal iman. Banyak seniman, filsuf, bahkan ilmuwan mencoba menggambarkan atau mendekati ide ini. Surga adalah tujuan akhir, tempat yang katanya dijanjikan setelah kita melewati kehidupan penuh perjuangan ini. Tapi sekarang, mari kita tinggalkan dulu kitab suci dan masuk ke dunia sains. Mungkin kamu bertanya, kok sains? Apa hubungannya dengan surga? Begini, ada penelitian yang mencoba menghubungkan pengalaman spiritual dengan aktivitas otak manusia. Para neuroscientist menemukan bahwa pengalaman yang disebut dekat dengan Tuhan atau bahkan melihat surga ternyata punya pola di otak. Ketika seseorang mengalami kematian sementara atau near-death experience, ada aktivitas aneh di bagian otaknya yang mengontrol rasa damai dan kebahagiaan. Nah, beberapa orang mengklaim bahwa apa yang mereka lihat saat itu adalah surga. Lebih jauh lagi, ilmuwan juga mulai meneliti apa yang disebut universum paralel. Dalam fisika kuantum, ada teori multiverse yang mengatakan bahwa mungkin di dimensi lain, ada di dunia yang berbeda dari kita. Mungkinkah surga adalah salah satu dari dimensi itu? Tahun 2020, sebuah tim peneliti dari Swiss melakukan eksperimen kontroversial. Mereka menggunakan teknologi VR dan simulasi otak untuk mencoba menciptakan pengalaman surga. Mereka memasang headset ke orang-orang dan mensimulasikan pemandangan damai, cahaya terang, dan suara yang menenangkan. Hasilnya, 75% dari partisipan mengatakan mereka merasa seperti berada di surga. Namun, eksperimen ini menimbulkan banyak pertanyaan etis.
Apakah kita benar-benar mendekati surga? Atau ini hanya manipulasi otak manusia? Kalau kita bisa menciptakan surga secara artifisial, apa itu berarti surga yang sesungguhnya hanyalah produk otak kita? Tentu saja, penelitian-penelitian ini tidak terlepas dari kritik. Para filsuf dan teolog mempertanyakan, apakah surga benar-benar sesuatu yang bisa diukur dengan sains, atau apakah kita justru menghancurkan makna spiritual dari surga itu sendiri? Immanuel Kant pernah bilang, surga bukan tempat yang kita temukan, tapi tujuan moral yang kita kejar. Tapi nggak cuma Immanuel Kant. Friedrich Nietzsche juga menyinggung konsep ini, meskipun dengan pendekatan berbeda. Dia bilang, surga adalah ilusi yang diciptakan untuk membuat manusia nyaman dengan penderitaan di dunia. Jadi, mungkin yang lebih penting bukan di mana surga itu, tapi bagaimana kita menciptakan makna dan kedamaian dalam kehidupan kita sekarang. Jadi, apakah surga itu ada? Apakah itu sesuatu yang nyata atau hanya hayalan kita? Sains mungkin belum bisa menjawabnya sepenuhnya, tapi apa yang bisa kita pelajari adalah hidup kita di dunia ini adalah perjalanan. Surga mungkin bukan tempat yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita ciptakan lewat cara kita hidup. Dan mungkin surga yang sesungguhnya adalah saat kita merasa damai dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Jadi, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu sudah menciptakan surga di hidupmu hari ini?